Indah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas melanjutkan kembali mengenai kitab Al-Usul Salasah. Di pertemuan kedua kita akan membahas mukadimah yang kedua dan ketiga. Yang ini kalau kita lihat dan kita runut, sebenarnya mukadimah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Usul Salasah ini mengerucut, ya, mengerucut. Jadi kalau kita lihat mukadimah yang pertama itu berbicara global tentang bagaimana manusia menjalani hidupnya. Dia belajar, dia beramal, dia berdakwah, dan dia bersabar. Global secara umum manusia hidupnya seperti itu. Itu adalah manusia yang beruntung. Sebenarnya disifati bahwa selain mereka yang melaksanakan 4 hal ini, semuanya merugi. Nah, ini keadaan manusia secara umum yang seumur hidupnya diisi dengan 4 hal tersebut. Mereka lah yang selamat. Kemudian nanti di mukadimah kedua, ya, Syekh mulai mengerucut bahwa apa ya yang harus sebenarnya manusia lakukan ketika hidup. Maka Syekh mulai masuk di mukadimah kedua tentang hakikat penciptaan, yaitu ibadah. Inti dari mukadimah kedua itu. Kemudian dibahas dalam 3 bagian. Yang pertama, hakikat penciptaan, yaitu ibadah. Kemudian dari ibadah itu mengerucut lagi bahwa ibadah yang dimaksud adalah tauhid yang murni, ya, tidak boleh tercampur. Kemudian ibadah itu pun tidak boleh eh, bertemu dengan hal yang membatalkannya, yaitu kontranya, yang kita sebut kontradiksi, sehingga ketika melaksanakan itu tidak boleh kontradiksi. Baru kemudian di mukadimah yang ketiga ditekankan lagi bahwa semua itu adalah eh, fokusnya kepada tauhid dan syirik. Bahwa manusia dalam ibadahnya semuanya berfokus pada tauhid dan syirik. Di mukadimah yang pertama, di mukadimah yang kedua ini, Syekh berkata, "Ilam rahimakallah, annahu yajibu 'ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin." Bahwa tawil semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 hal berikut dan mengamalkannya. Pertama, Allah menciptakan dan beri rizki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar, melainkan mengutus seorang rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaatinya, dia masuk surga, dan barang siapa yang menentangnya akan masuk neraka. Al-ula, Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, bal arsala ilaina rasula, faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ya. Jadi di mukadimah yang kedua kita berfokus pada tauhidur rububiyah dan realisasi tujuan penciptaan. Nah, jadi kita tidak dibiarkan terlantar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Ahafahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan sia-sia? Ujungnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Maksudnya, apakah cuma sekedar hidup sudah mati gitu saja? Enggak, tapi ada realisasi penciptaan. Yang sebenarnya nanti dibahas yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana dalam ayat yang masyhur, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi, realisasinya itu dalam bentuk ibadah.
Jadi dalam bentuk ibadah di sini tidak dijelaskan secara eksplisit karena itu disimpan di mukadimah ketiga. Tapi di sini diisyaratkan. Dengan apa? Dengan kita diminta untuk mentaati Rasul, ya. Di sini ada kekeliruan yang nanti kita akan edit. Ya. Itu di situ ada barang siapa yang mentaati akan masuk neraka ya. Itu nggak benar. Ya. Harusnya barang siapa mentaati masuk surga dan yang menantar yang menentang masuk neraka. Yang benar di sebelah kanan. Ya. Yang di sebelah kiri slide yang berjalan itu tidak tepat. Nah, jadi di yang pertama ini, nah bagaimana kita merelasikan tujuan penciptaan itu dengan mentaati Rasul, ya. Kenapa? Karena untuk beribadah kepada Allah, manusia tidak bisa menciptakan ibadahnya sendiri. Tapi dia harus apa? Mengikuti Rasul. Karena Rasul, tujuan Rasul diciptakan, Rasul diutus itu untuk mengajarkan kepada manusia tata cara ibadah. Nabi dan Rasul diutus kepada manusia untuk itu. Karena kalau tanpa bimbingan dari Rasul, maka manusia akan berbuat ibadahnya sendiri. Yang kita lihat di agama-agama yang tidak punya kaitan dengan para nabi dan rasul, mereka agamanya bisa kita anggap mungkin sangat-sangat menyelisih akal sehat. Ya, seperti agama Buddha dan agama Hindu, bagaimana mereka menuhankan sapi. Maka ini semuanya dibangun di atas khayalan. Dan kalau kita teliti, maka semuanya itu ajaran yang mereka bawa justru tidak masuk akal. Nah, itulah terjadi ketika manusia membuat agamanya sendiri. Berbeda dengan yang punya basis kitab samawi. Jadi agama itu ada yang disebut agama bumi, ada yang disebut agama langit, ya, atau agama samawi. Jadi agama bumi itu adalah agama yang dibuat oleh manusia. Contohnya Buddha, Hindu, Konghucu, itu agama bumi, murni dibuat manusia. Adapun agama samawi yang dia ada background berupa kitab suci. Meskipun di agama lain selain Islam itu kitab suci sudah diubah. Contohnya, jadi agama samawi itu cuma tiga. Ada agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena tiga-tiganya punya Holy Scriptures, punya kitab suci. Itu. Nah, kita lihat basicnya berbeda. Gitu. Nah, kenapa Allah mengutus Rasul kembali ke situ? Karena hanya dengan mengikuti Rasul, manusia bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Nah, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut." Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? An i'budullaha wa ijtanibut taghut. Agar menyembah Allah dan meninggalkan taghut. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Beliau membawakan firman Allah, kenapa diutus Rasul? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ya, akan menjadi saksi bagi kalian. Maksudnya apa? Saksi Allah sudah mengutus Rasul. Ya, mengutus kebenaran. Maksudnya Allah tidak akan mengadab suatu kaum hatta nab'ats rasulah, hatta nab'ats rasul, sampai dikirim seorang rasul. Assalamualaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Tentunya telah diutus ya kepada kalian rasul sebagaimana sudah diutus kepada Firaun rasul. Nah, kalau kita tidak taat gimana? Maka ta'asa Firaun akhadnahu akhdaw wabira. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Karena tidak mau menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bagian mukadimah kedua, di yang pertama ini, masail yang pertama itu tentang realisasi tujuan penciptaan. Dan
sedikit isyarat kepada tauhid rububiyah. Karena di awal saya mengatakan annallaha khalaqana wa razaqana. Allah itu sudah ciptakan kita, sudah beri kita rezeki. Di sini saya memberikan isyarat bahwa tauhid rububiyah itu berhubungan erat dengan tauhid uluhiyah. Bahwa sungguhnya sifat Tuhan yang berhak untuk disembah itu adalah Tuhan yang dia memiliki sifat ketuhanan. Bahwa sosok-sosok yang tidak memiliki sifat ketuhanan atau hanya memiliki sebagian sifat ketuhanan dan tidak sempurna, maka mereka tidak cocok untuk menjadi Tuhan. Ya. Oleh karena itu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya, kalau tidak salah, yang merupakan ayat pertama yang berisi perintah. Dan Allah di situ berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudu, sembahlah Allah. Alladzi khalaqakum, yang sudah ciptakan kalian. Walladzina min qablikum, yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Jadi harus punya sifat, ya. Karena seorang tidak akan apa? Menyembah, ya. Tidak akan menyembah sosok, yaitu suatu sosok. Itu kalau sosok ini tidak punya apa? Tidak punya kualitas atau sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Ya. Bagi antum yang mau lebih detail, itu sudah pernah kami bahas di Qaulul Arba, ya, playlistnya ada di channel kami, bisa ditonton. Itu kita apa saya cukup jelaskan, cukup rinci tentang hubungan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Bagaimana sesungguhnya Tuhan itu harus punya kualitas tertentu yang menjadikan dia sempurna dan sah untuk menjadi sosok Tuhan. Dan selain Allah tidak ada. Yang paling standar adalah menciptakan. Dan Allah senantiasa dalam Al-Quran itu merendahkan atau memperlihatkan kepada manusia berhala-berhala, apapun yang disembah selain Allah itu nggak bisa menciptakan. Bahkan mereka sendiri menciptakan. Allah berfirman, "Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Dan sungguhnya yang mereka sembah, yang mereka berdoa kepadanya, itu tidak menciptakan. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan bahkan mereka sendiri diciptakan. Mereka sendiri makhluk. Sehingga mereka nggak punya sosok atau kualitas pertama yang menjadikan mereka sah atau boleh kita sembah sebagai Tuhan. Kemudian yang mukadimah yang kedua, selanjutnya Syekh mulai, ya, masuk ke dalam pembahasan tauhid uluhiyah. Di sini Syekh berkata, "Tsaniyah, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi." Sesungguhnya Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan sesuatu apapun. La nabiyyun mursal wala malakun muqarrab wala ghairuhuma. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, langsung masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kamu berdoa bersama Allah, ya, berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Ya. Dan di sini saya mulai membawakan bahwa ada kekeliruan-kekeliruan dalam memahami tauhid uluhiyah. Bagaimana manusia, bagian apa sebagian manusia tidak memahami hakikat ibadah. Karena ibadah itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kesalahan sebagian orang itu mereka tidak tahu hakikat ibadah dan tidak tahu jenis-jenis ibadah. Sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan sedangkan mereka tidak sadar. Sedangkan mereka tidak sadar. Nah, kita harus tahu dulu ibadah itu apa. Nah, ibadah menurut para ulama dia ma'khudun minat tadallul wal khudu.
Jadi secara bahasa diambil dari tazallul, ya, merendahkan diri, wal khudu' menghinakan diri. Wal ibadatu bil kasar at-ta'ah. Jadi ibadah itu adalah ketaatan. Al-Qutubi berkata, "Summiyat wadha'ifu syara' 'ala al-mukallafina ibadat, li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadzallilina lillahi ta'ala." Dan kenapa? Ban wadha'ifu syara', maksudnya apa amalan-amalan syariat yang harus dikerjakan oleh seseorang tersebut ibadah, karena seseorang ketika melaksanakan ibadah itu khadi'ina mutadzallilina lillah. Mereka menghinakan diri dan merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah topik penting yang nanti kita akan pakai. Ibadah itu adalah merendahkan diri dan menghinakan diri. Ini ada salah satu unsur ibadah, rukun ibadah, yang nanti kita akan gunakan sebagai parameter atau dobit ketika kita menghukumi sesuatu itu syirik. Harus tahu dulu ibadah. Nah, karena ibadah itu mengandung itu. Nah, adapun ibadah secara istilah itu bisa kita maknai sebagai ta'abbud. Ta'abbud itu adalah secara umum penyerahan diri hamba kepada Allah, merendahkan dan menghinakan diri dengan cara apa? Bagaimana seorang hamba merendahkan dirinya dan menghinakan diri di depan Allah? Bifi'li awamiri wa tarkin nawahi. Yaitu dia dianggap menghamba, dianggap menghinakan diri, merendahkan diri di depan Allah kalau apa? Kalau dia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, seorang dianggap beribadah kepada Allah ketika melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi yang kita sebut sebagai ta'abbud. Ibadah sebagai ta'abbud. Itu secara umumnya. Kapan seorang dianggap beribadah? Itu ketika dia merendahkan, menghinakan diri kepada Allah untuk dengan cara apa? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian ibadah itu bisa kita lihat dari sisi al-muta'abbad bihi, yaitu amalannya. Maksudnya amalan per amalannya. Ya, perbuatan apa yang kita gunakan agar kita dianggap sedang beribadah, dianggap sedang menghinakan diri di depan Allah, sedang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu muta'abbad bihi. Kalau tadi ta'abbud secara garis besarnya, sekarang lihat kasus per kasus, case by case. Itu muta'abbad bihi itu adalah sholat, saum, haji, dan semisalnya. Itu ibadah yang kita gunakan, amalan-amalan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muta'abbad bihi ini adalah definisi ibadah yang masyhur yang kita sering dengar sebagai yang sering dikutip dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wa a'mal al-batinah wa dhahirah. Itu muta'abbad bihi atau amalan-amalan yang digunakan ini adalah ismun jami'. Jadi ibadah itu maksudnya adalah amalan-amalan itu, amalan yang disebut ibadah adalah setiap ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Baik itu berupa perkataan dan perbuatan yang batin dan yang zahir. Nah, ini adalah ibadah dari sisi dan muta'abbad bihi. Ya, amalan per amalan. Adapun ibadah dari yang disebut dengan ta'abbud itu adalah kita menghamba kepada Allah dengan cara merendahkan diri, menghinakan diri, ya. Realisasinya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, ibadah ya, disebut ibadah itu kalau kita memenuhi dua syarat. Yang pertama itu ikhlas. Yang pertama itu ikhlas. Ikhlas itu tasfiyah. Tasfiyah itu apa? Membersihkan, gitu. Membersihkan. Jadi ikhlas itu adalah membersihkan, bersih, gitu. Ini diambil dari mana? Diambil dari An-Nahl ayat 66, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la ibrah." Sungguhnya dalam hewan ternak itu ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi, kami telah beri kalian minum dari apa? Dari perutnya. Min baini fartin wa damin.
Di antara kotoran dan darah, labanan. Kami ngasih kalian itu susu. Itu di antara faras, kotoran, pedang, dan darah. Lalu sifatnya apa si susu ini? Khalisan sa'igan lisyaribin. Khalis, bersih. Sa'igan lisyaribin. Yang mudah ditelan. Jadi murni, khalis. Ikhlas itu murni, pure. Di sesuatu amalan, ya, sangat ikhlas itu ketika kita bersihkan. Nah, bersihkan dari apa? Bersihkan dari syirik. Nah, oleh karena itu di sini Syekh membawakan dalam yang kedua, hakikat ibadah. Bahwa ibadah yang benar-benar ibadah itu kalau bersih. Bersih dari apa? Apapun itu. Sekutu apapun. Baik itu nabi, baik itu malaikat, tidak ada yang boleh untuk disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat yang pertama. Ini syarat yang pertama. Ini yang ditekankan di bagian sini, di masail yang kedua. Dan syarat yang kedua untuk ibadah, ya, agar sah, itu adalah mutabah atau ittiba. Yang tadi sudah disinggung di bagian pertama, bahwa kita beribadah itu harus mengikuti Rasul, ya, mengikuti Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakum wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul itu ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan kalau yang dilarang tinggalkan. Dan hadis masyhur, "May yuridillahu bi khairin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan aturan kami, maka itu tertolak. Sehingga kalau ada amalan yang tidak sesuai dengan aturan, maka itu ditolak. Sudah. Itu, semuanya ditolak. Sehingga ibadah, ya, itu hanya disebut ibadah kalau memenuhi ikhlas dan mutaba'ah. Inilah syarat sahnya ibadah. Kemudian rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada dua juga sebagaimana syarat. Dan yang rukun ibadah yang pertama sudah kita singgung, yaitu al-khudu' wadzul, yaitu merendahkan dan menghinakan diri. Jadi ketika kita beribadah itu kita harus merasa hina di depan Allah, merasa rendah. Itu rukun yang pertama. Unsur ibadah itu harus ada itu. Kalau kita sombong dan songkak, kita nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mahabbah. Kita harus berusaha mencintai ibadah yang kita lakukan. Karena Allah sudah mensifati orang beriman itu apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maksudnya orang-orang beriman itu mereka cinta kepada Allah, sangat kuat cintanya. Asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang sesat saja mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mencintai sapi-sapi mereka. Mereka mencintai salib-salib mereka. Kenapa kaum muslimin tidak mencintai Allah? Jadi syarat ibadah ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian rukun ibadah itu adalah al-khudu' wadzul, merendahkan dan menghinakan diri, kemudian mahabbah. Kamalul mahabbah, cinta yang sempurna. Dan ibadah ya secara muta'abbad bihi, baik dari sisi amalan-amalannya, maka kita bisa pecah juga menjadi tiga. Ya. Pertama, ibadah dari sisi i'tiqadat. Ibadah dari sisi itu berupa keyakinan. Ya. Yaitu apa? Cinta, khauf, roja, inabah, khasyah, tawakal. Yang ini nanti akan kita bahas satu persatu di fondasi yang pertama. Kemudian ibadah lafziyah, ibadah yang lisan. Jadi tadi ibadah hati, maksudnya ibadah i'tiqad itu ada ibadah hati. Kemudian ada ibadah lisan, yaitu seperti zikir, hamdalah, ya, tahlil, tasbih, takbir, istighfar. Maka ini juga ibadah. Dan juga ada ibadah badan, yaitu sholat, zakat, puasa, saum, dan semisalnya. Apa dalil, Syekh?
mengatakan bahwa apa, ibadah itu harus bersih, ya. Karena Allah melarang itu. Allah melarang itu dengan dalil inna annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya adalah ibadah milik Allah. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, ya. Wa annal masajid lillah. Masjid-masjid itu milik Allah, maka tidak boleh, ya. Masjid-masjid di sini ada yang menafsirkan bahwa masjid itu adalah masjid, itu tempat ibadah. Ya, ada juga masjid di sini maksudnya adalah eh, bagian tubuh yang digunakan untuk bersujud. Sehingga tidak boleh kita gunakan dahi kita untuk bersujud kepada selain Allah. Dan tidak boleh, ya, larangan untuk selain itu adalah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan engkau beribadah bersama dengan Allah, artinya bersama beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Di sini saya membawakan ayat ini sebagai isyarat juga bahwa syirik itu bukan hanya beribadah kepada selain Allah, tapi ketika kita mencampur ibadah kita kepada Allah dan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Yang nanti kita akan lihat bahwa definisi syirik itu apa nanti di mukadimah yang ketiga. Tapi di sini sudah ada isyarat bahwa syirik itu bukan hanya menyembah kepada selain Allah, menyembah batu. Enggak, syirik itu lebih umum. Syirik itu lebih umum sehingga nanti dia apa? Mencakup banyak hal, mencakup banyak hal. Di mukadimah yang di kedua, bagian yang terakhir, ya, setelah Syekh membawakan bahwa yang pertama, manusia diciptakan untuk ibadah, yang manusia diciptakan untuk ibadah, dan diutus Rasul untuk mengajarkan bagaimana tata cara ibadah. Ya, mutabaah Rasul. Kemudian Syekh menekankan bahwa apa yang dimaksud yang diinginkan oleh Allah ketika mengutus para Rasul itu ibadahnya enggak cuma sekedar melaksanakan syariat, enggak. Tapi itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Dibarengi dengan keikhlasan. Ya. Tidak hanya sekedar ibadah dicampur-campur dengan syirik. Nah, di bagian yang ketiga, ini Syekh membawakan tentang lawazim. Itu yang kita sebut dengan konsekuensi. Kalau dalam bahasa Indonesia, konsekuensi, implikasi. Bahwa ketika kita melaksanakan A, maka B juga terkandung di dalamnya. Nah, ketika kita bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka ada berbagai konsekuensi dari tauhid atau dari ibadah kepada Allah. Di antaranya yang pertama dan yang paling utama adalah al-wala wal bara. Konsep al-wala wal bara. Ya. Yang konsekuensi tauhid ini, ya, itu kalau kita selisihi, maka kita belum dianggap bertauhid. Baik secara total ataupun ya parsial. Ya, karena nanti kalau belajar kitab tauhid kita akan belajar tentang kamalu tauhid, kesempurnaan tauhid. Tauhid itu bertingkat-tingkat. Nah, ketika kita melaksanakan tauhid, bukan hanya yang dapat menegasikan atau menafikan tauhid itu tidak hanya syirik. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan konsekuensi-konsekuensi. Yang konsekuensi-konsekuensi ini juga sebenarnya ya kalau kita mau tarik benang lurusnya pasti akan nyambungnya ke syirik sebenarnya. Tetapi secara case by case dia tidak langsung terhubung pada syirik. Nah, konsekuensi yang paling penting adalah al-wala wal bara. Al-wala dan bara ini adalah kita berbicara bagaimana kita mencintai sesama muslim yang sama-sama menyembah Allah yang satu, dan kita tidak boleh cinta dan membantu selain muslim yang dia tidak menyembah Allah sama sekali. Sehingga kita punya al-wala, kasih sayang, dan al-bara, meninggalkan. Yang saya di sini membawakan bahwa ats-tsalitsah anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah. Nah, siapa yang dia mentaati Rasul, yang pertama, masail pertama, siapa dia sudah mentaati Rasul. Kemudian masail yang kedua, wahhadallah, dan dia juga sudah
mentauhidkan Allah. Apakah cukup? Enggak. La yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Maka dia harus punya konsekuensi ini. Ya, dia tidak boleh berkasih sayang dengan man haddallaha wa rasulah, yang dia berperang ya, atau dia menentang Allah dan Rasulnya. Walau aqrab qarib, walaupun dia adalah kerabat terdekat. Karena ini kontradiktif. Dia bilang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan tauhid Allah. Tapi kok masih mau berkasih sayang, berkelompok dengan orang-orang yang menentang Allah? Kan nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Sederhananya begini, Anda bilang, apa, secara hubungan manusia saja. Kan Anda mencintai pasangan Anda. Itu kan? Maka salah satu konsekuensinya adalah biasanya Anda tidak akan berhubungan dengan orang yang dibenci oleh pasangan Anda. Nggak mungkin kita, misalnya istri kita benci dengan si A ini. Terus kita malah temenan sama si A. Istri kita pasti akan bete. Pasangan kita pasti tidak akan senang dengan itu. Gitu kan? Saya akan senang. Karena dia nggak suka gitu dengan si A ini. Kita malah ngobrol, hangout bareng dengan dia, dengan si A gitu kan. Istri di rumah tahu, oh gimana itu pulang apa tidur di teras. Nah, ketika kita berbicara tentang agama yang lebih besar daripada itu, ya kita mengatakan bahwa kita taat kepada Rasul, kita mentauhidkan Allah, tapi kita malah mendukung orang-orang yang berperang dengan Allah, ya gimana? Kontradiktif sekali, nggak masuk di akal. Sehingga Allah menekankan ya konsep ini, dan ditekankan oleh Syekh di sini. Bahkan Allah berfirman di situ, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah. Nggak akan ditemukan, nggak ada. La tajidu qauman. Ya, nggak akan ditemukan satu pun. Yu'minuna billahi wal akhir. Dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallah. Dia malah berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah wa rasulahu, dan juga rasulnya. Kalau kana abahum, meskipun ayah mereka, atau abnahum, atau anak mereka, ikhwanhum, saudaranya, awasir, atau keluarganya. Ulaika kataballahu fi qulubihimul iman. Nah, mereka yang bisa melaksanakan awal dan baro ini, kataba fi qulubihimul iman. Mereka sudah beriman dalam hati mereka. Wa iyyadahum bi ruhim min. Ya. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ya. Di konsep al-wala wal bara, ya, di sini, dan al-wilayah, ya, al-wilayah atau al-wala itu berasal dari kata mahabbah, itu cinta. Sehingga seorang muslim itu mencintai sesama muslim, ya. Dan awal baro ini, awal terutama ya, kepada sesama muslim, dan baro kepada sesama muslim, ada baro kepada sesama muslim kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyimpang. Maka mereka juga kita baro dari mereka. Dan juga pelaku-pelaku maksiat kita baro dari mereka, meninggalkan mereka. Tapi karena mereka masih muslim, maka kita masih punya wala kepada sesama muslim, apapun kejahatannya. Selama dia masih muslim, kita masih punya wala kepada sesama muslim. Maka tidak masuk akal ada orang yang mencela saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berjuang, menyalah-nyalahkan mereka yang berperang dengan kafir, ya, dengan Yahudi. Maka tidak masuk akal. Mereka menyalah-nyalahkan itu. Maka mereka salah konsep tentang al-wala wal bara. Sedangkan padahal yang pertama kali menyerang tahun 1940-an, 1950 itu adalah Israel dari awal tuntutannya. Maka di sini konsep al-wala dan baroknya keliru. Nah, ketika kita tidak belajar tauhid yang benar, hanya fokus kepada syirik saja, dan kita tidak belajar bahwa sebenarnya tauhid itu punya konsekuensi yang lain. Dan apapun kesalahan, ya, saudara-saudara kita di Palestina yang mungkin ya dianggap oleh sebagian ada kesalahannya, maka tidak menghilangkan wala, tidak menghilangkan kasih sayang kita kepada mereka, bahwa mereka sedang berjuang melawan kaum kafir. Sehingga kita tidak boleh
sekali-kali memberikan wala, atau mungkin bahasa yang lain yang dikenal itu adalah loyalitas kita kepada kaum kafir. Dan pembelian loyalitas kepada kaum kafirin ini itu bisa menyebabkan seorang apa masuk ya ke dalam kekafiran juga, ya kalau dia termasuk masuk ke dalam mualah kubro, ya ketika apa mualah kubro, atau dia berwala pada kaum kafir secara totalitas, itu terjadi ketika dia mencintai kaum kafir dan musyrikin karena agama mereka. Kemudian orang-orang ini ridho dengan kekafiran ini, tidak ada masalah, mau kafir silahkan. Nah ini biasanya yang digaung-gaungkan oleh liberal, dan mereka tidak mau mengkafirkan, ridho dan gak mau ngafirin, membenarkan agama mereka, dan bahkan ada yang sampai ragu bahwa orang kafir ini kafir. Nah, maka ketika dia terkumpul hal-hal tersebut, dan dia malah menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang tidak jelas, ya, maka dia ditakutkan terjatuh kepada mualah kubro kepada orang kafir. Dan mualah kubro ini konsekuensinya adalah kafir. Adapun mualah sugro, ya ketika kita apa mendukung orang kafir itu bukan karena sebab agama mereka, tapi hanya karena sebab kita pengen dapat keuntungan duniawi. Nah, maka ini adalah mualah sugro. Kita cuma pengen dapat duniawi, dan sebenarnya kita tidak membantu agama mereka. Jadi harus hati-hati. Kita itu tidak boleh memberikan ruang pada orang kafir itu untuk menyebarkan agama mereka. Jadi apa yang permusuhan kita dengan orang-orang kafir, baik itu ahli kitab maupun non ahli kitab, itu dari sisi agama. Adapun bermuamalah dengan mereka secara sehari-hari, makanya tidak masalah, dan jangan kita malah jadi kasar kepada mereka. Enggak, ya. Kita tidak kasar kepada mereka dalam masalah muamalah, tapi kita tegas dalam masalah agama, ya. Tegas dalam masalah agama, karena kita punya al-wala dan baro, gitu. Apa dalilnya? Nah, dalilnya di sini adalah hayya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kana abahum aw abnahum aw ikhwanahum. Ya, di sini potong sampai sini sebenarnya. Potongan dari ini. Ini prinsip wala dan bara. Jadi sebaik-baiknya orang kafir kita tidak berikan wala kepada mereka. Nggak ada. Baik kepada orang kafir hanya sesuai dengan hanya yang dituntut oleh satu muamalah, kedua dan usaha kita untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Ya, kita berbuat baik, itu memang tuntutan muamalah, kita harus berbuat baik kepada orang kafir, kita tidak boleh zalim kepada mereka. Yang kedua, kita ingin mengajak dia dalam Islam. Sebaik-baiknya orang kafir, kita tidak berikan wala kita kepada mereka. Dan kebalikannya, seburuk-buruknya orang muslim, maka wala kita tetap ada. Jadi kita wala kepada mereka kepada kaum muslimin karena dia muslimin, barok dari sisi maksiat dan mungkin penyimpangan-penyimpangan yang mereka miliki. Dan kekeliruan ya konsep itu. Malah banyak orang yang mereka baik-baik sama orang kafir, berlebihan, tapi kalau ada teman muslimnya yang menyimpang, yang dianggap menyimpang akidah oleh dia, kalau mungkin dia hanya sekedar bermaksiat, ditinggalkan total. Nggak dikasih salam, ketemu buang muka, kalau dia buka usaha diganggu, atau mungkin dia mau ngapain kita dipersulit. Ini bagaimana konsep wala dan baroknya? Nggak ada. Ini tidak benar. Ini karena mungkin dianggap tidak satu akidah. Padahal seburuk-buruknya muslimin, mereka kaum muslimin tetap memiliki wala. Jadi kita taruh di keburukan-keburukan mereka. Sedangkan orang kafir, sebaik-baiknya mereka, wala pun tidak kita berikan kepada mereka. Kita berbuat baik hanya karena tuntutan kita tidak boleh zalim, dan kita hanya ingin mendakwahkan Islam kepada mereka nantinya. Kan yang buku yang ketiga, Syekh lebih menekankan lagi kepada
konsep tauhid. Ya. Yang di sini inti gitu dari kehidupan, apa tujuan dari penciptaan manusia. Yang itu akan mengantarkan kita di mukadimah ketiga ini, penutup, mengantarkan kita untuk masuk ke dalam 3 pondasi yang akan kita bahas. Sehingga Syekh menutup mukadimahnya dengan membahas ini. Karena inilah inti gitu yang akan kita bahas dalam 3 pondasi selanjutnya. I'lam masyarakallah wa ta'atihi anna al-hanafiyyah millata Ibrahim, ya, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Ketahuilah bahwa semoga Allah membimbingmu untuk bahwa agama Ibrahim ya adalah Hanif, ya, agama tauhid. Ya, an ta'budallaha mukhlishan lahud-din. Ini agama tauhid. Jadi agama Ibrahim adalah agama tauhid. Itu yang harus kita ketahui. Dan Hanifiyah atau Hanifiyah itu berasal dari kata al-hanaf. Al-hanaf maksudnya adalah al-mail. Mail itu condong, ya, belok. Nah, jadi Hanifiyah itu adalah dia condong kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Al-Hanifiyah mail anisyirk ilal Islam wa tauhid. Dia condong berbelok menjauhi kesyirikan menuju Islam dan tauhid. Dan Hanafiyah itu disebutkan oleh Syekh di sini yang Millata Ibrahim itu karena 2 sebab. Yang pertama, karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak segala segala bapak seluruh rasul, bapaknya para nabi. Karena baik itu Yahudi dan Nasrani juga kalau kita trace itu kembali kepada Nabi Ibrahim. Di agama-agama terakhir itu berasal dari Nabi Ibrahim, turunan Nabi Ibrahim. Ya. Dan juga memang dituliskan dalam Al-Qur'an bahwa innal wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Ya. Ibrahim yang hanif. Kemudian Allah juga berfirman, maka Ibrahim Yahudiyan wa Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima. Maksudnya Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah hanif dan muslim. Oleh karena itu, Hanifiyah itu adalah hanif ini adalah agama seluruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah tekankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada setiap umat itu Rasul an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Ini umum. Bagaimana Allah menceritakan tentang Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Allah berkata bahwa sesungguhnya sembahlah Allah, tidaklah ilah selain Allah. Kemudian juga Hud berkata ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kemudian juga Nabi Saleh berkata ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Syuaib juga berkata yang sama. Nabi Syuaib qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Itu di surah Al-A'raf, sedangkan Nabi Nuh di surah Al-Mu'minun. Menunjukkan bahwa Hanif, ya, tauhid itu adalah asas dari dakwah seluruh Nabi. Ya, dakwah dari seluruh Nabi. Nah, apa dalilnya? Ya. Jadi tauhid itu adalah menyembah Allah dan memberikan ketaatan kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan wabidzalika amarallaha jami'an nas wa khalaqahum laha. Nah, baru di sini secara eksplisit dikatakan wabidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Sedangkan Allah juga sudah katakan di mukadimah yang kedua, bagian pertama, Allah khalaqana wa razaqana. Allah ciptakan kita dan memberi kita rezeki. Dan diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Ya. Dan makna ya'budun itu yuwahhidun. Bagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sebenarnya ketika muncul ayat dalam Al-Qur'an ya'budun, maka maksudnya adalah yuwahhidun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setiap, ya, yang dikatakan ya'budun maka maksudnya adalah yuwahhidun.
Nah, apa tauhid ini? Gitu. Nah, apa itu tauhid? Karena di sini saya menekankan wa Allah amarallahu bi tauhid. Dan semuanya perkara yang agung itu yang Allah perintahkan adalah tauhid. Bahwa ifradullahi bil ibadah. Itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa Allah manaha anhu asyirik. Dan yang perintah yang paling agung itu dilarang adalah syirik. Wa da'watu ghairihi ma'ahu. Yaitu menyembah selain Allah bersama dengan menyembah Allah. Yang tadi diisyaratkan oleh Syekh di mana? Di mukadimah kedua bagian kedua. Pada ayat wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu menyembah Allah bersamaan dengan menyembah selain Allah. Ya. Dan Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan tidak ada janganlah engkau berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Nah, kenapa disebut perkara agung? Ini kenapa disebut perkara agung? Karena Allah juga menghikayatkan dalam kisah Luqman al-Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Nah, syirik itu karena syirik adalah kezaliman yang besar, yang dzulmun adzim, agung. Oleh karena itu lawan dari syirik itu tauhid adalah amrun adzim juga, perkara yang agung juga. Istilahnya mafhumul mukhalafah dalam usul fikih. Ya, kalau syirik adalah perkara yang agung, kezaliman yang agung, maka walikannya tauhid juga adalah keadilan yang besar, perkara yang agung. Dan tauhid, ya, tauhid itu uh, secara bahasa dari wahada yuwahidu tauhidah. Itu artinya jangan syai'in wahidah. Jadikan sesuatu itu satu, mengesahkan. Itu adalah tauhid secara bahasa. Menjadikan sesuatu cuma satu-satunya. Enggak ada lagi. Itu adalah tauhid. Ya. Dan tauhid adalah ifradullah bil uluhiyyati wa rububiyyati wa asma'ihi wa sifatihi. Ya, tauhid secara umum adalah mengesahkan Allah dalam uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, atau ifradullah fi ma huwa min khasaisihi, yaitu mengesahkan Allah dalam hak-hak yang khusus atau dalam kekhususan-kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kekhususan-kekhususan ini biasanya para ulama bahas dalam bentukan apa? Dalam pecahan tiga. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat agar lebih mudah. Tauhid rububiyah itu adalah eh, kita meyakini atau mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam tiga hal, ya, dalam penciptaan, dalam pemberian rezeki, ciptaan, pengatur, dan pemilik, ya, sebenarnya. Fil, fil khalq, wal milk, wa tadbir. Jadi dalam penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Yang disebut dengan af'alullah. Adalah af'alullah. Jadi tauhid rububiyah itu kita mengesahkan Allah dalam af'al, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang paling utama itu tiga. Penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan, tadbir. Al-khalq, wal milk, wa tadbir. Tiga hal ini. Dan ini yang nanti biasanya pertiga, terutama yang dua terakhir, kepemilikan dan tadbir ini yang paling sering orang jatuh pada kesyirikan itu di situ. Sehingga tiga hal ini yang dibahas. Kemudian tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, sederhana, dengan meyakini bahwa Allah saja yang berhak, ya, Allah saja yang berhak untuk diibadahi, Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Kemudian, nah, jadi tauhid uluhiyah itu dari sisi hak Allah sebagai Tuhan untuk yang disembah, manusia kepada Allah. Kemudian yang terakhir, tauhid asma wa sifat itu adalah kita meyakini bahwa Allah itu sempurna, ya,
Allah itu sempurna, tidak ada cacat, ya, tidak cacat dari zat, ya, maupun sifatnya, dan kita mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dan apa yang Rasulullah sifati. Jadi Allah punya nama dan sifat yang sesuai dengan Allah namai dirinya sendiri, yang Allah sifati dirinya sendiri. Begitu juga yang Rasulullah namai dan Rasulullah sifati. Tapi konsep utamanya adalah bahwa Allah itu sempurna dari segala sisi, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Jadi kalau tauhid rububiyah itu fokusnya kepada perbuatan Allah, tauhid asma wa sifat fokusnya kepada zat Allah dan sifatnya. Jadi tauhid asma wa sifat dan rububiyah itu bahas Allah dari sisi sosok, gitu, dari sisi sosok Tuhan. Ada tauhid uluhiyah itu dari sisi manusianya yang menghambakan diri kepada Allah, memberikan hak Allah dengan sempurna. Karena Allah adalah zat yang sempurna. Karena Allah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta, maka manusia harus memberikan ibadahnya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah dengan kualitas ketuhanan yang Allah miliki, satu-satunya, dialah yang paling berhak. Nah itulah hubungan antara tiga tauhid. Hubungan antara tiga tauhid itu di situ. Di situ. Kemudian apa itu syirik? Nah, syirik itu secara bahasa itu adalah an-nasib, ya, al-khalq juga. Jadi syirik itu adalah dari syirikah, yaitu mitra, rame-rame bareng-bareng, wan nasib, dan bagi-bagi, wal khalq, bercampur. Jadi syirik itu adalah bagi-bagi, campur, dan rame-rame. Syirik secara bahasa seperti itu. Nah, kalau kita paham bahwa syirik itu artinya apa? Membagi-bagi hak Allah. Membagi-bagi hak apa? Hak yang yang spesial, yang khusus. Dan juga menggabungkan Allah, memitrakan Allah dengan sosok lain yang nggak berhak untuk bermitra dengan Allah. Ya. Dan juga mencampurkan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Itu dari sisi tinjauan bahasa. Dalam istilah, tinjauan istilah, syirik itu secara bahasa adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khosoisihi. Kalau tadi tauhid itu adalah ifradullah fima min huwa min khosoisihi, yaitu mentauhidkan Allah dalam kekhususannya, maka syirik itu lawannya, yaitu taswiyatu ghairillah billahi fima huwa min khosoisihi. Jadi syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Kita ulangi, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khosoisihi, dalam hal ini dikhususannya. Tauhid, adapun tauhid ifradullah fima huwa min khosoisihi, mengesahkan Allah dalam kekhususannya. Apa tadi kekhususannya? Kekhususan itu adalah rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan asma wa sifat, sehingga syirik itu akan mencakup pada tiga hal tadi: syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik asma wa sifat. Syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik asma wa sifat. Ya. Syirik rububiyah berarti meyakini adanya pencipta, pengatur, dan pemilik selain Allah. Itu syirik rububiyah. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Contoh yang paling sederhana adalah kita meyakini adanya Ratu Pantai Selatan yang mengatur Pantai Selatan. Sedangkan mengatur adalah hak Allah khusus, mengatur alam semesta, meskipun cuma sebagian kecil itu Pantai Selatan, maka tidak boleh kita menyamakan atau dia ada makhluk yang berhak untuk ikut-ikutan ngatur dunia. Nggak ada. Nggak boleh kita meyakini ada penunggu yang ikut-ikutan bisa mengatur suatu rumah tertentu. Nggak boleh. Kalau kita meyakini itu, maka kita selalu terjatuh pada syirik rububiyah. Kemudian, ketika kita sudah meyakini, biasanya karena kita sudah meyakini, ada sosok-sosok tertentu yang mampu mengatur alam semesta, ikut-ikutan mengatur alam semesta, maka kita pun menjadi segan kepada mereka,
merendahkan diri kepada mereka, sehingga kita pun mengikuti pamali-pamali yang ada di sana. Seperti klakson 3 kali, nggak boleh pakai baju hijau. Nah, ketika kita melaksanakan hal-hal ini, dengan meyakini itu akan memberikan dampak secara spiritual, atau itu dampak karena penunggu tadi, maka kita sudah melaksanakan syirik uluhiyah. Karena kita menaati perintah-perintah yang bukan perintah syariat, itu adalah perintah yang diyakini akan menyenangkan si penunggu-penunggu itu. Dan kita melaksanakannya enggak mungkin tanpa apa? Tanpa kita merendahkan diri dan menghinakan diri kepada para penunggu itu. Enggak mungkin. Nah, kita terjatuh pada syirik uluhiyah. Jadi kita melaksanakan perintah-perintah pamali, ya contohnya perintah-perintah pamali, dan kita takut. Kita merendahkan diri, menghinakan diri, takut kena batunya, kalau istilah kita. Sehingga kita pun menghinakan, merendahkan diri dengan melaksanakan perintah-perintah yang tidak masuk akal. Ketika melaksanakan itu, meyakini dengan itu kita akan terbebas dari murka si pemilik, si penunggu, maka kita sudah terjatuh pada syirik uluhiyah. Adapun syirik asma wa sifat, nah, maka itu terjadi ketika kita meyakini bahwa ternyata si penunggu-penunggu ini punya di antara sifat-sifat Allah. Misalkan sama-sama kuat, sama-sama bisa memiliki mengetahui hal gaib, gitu. Yang itu adalah sifat-sifat Allah. Sempurna mengetahui hal gaib itu sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita berikan kepada para penunggu, maka kita sudah melaksanakan syirik asma wa sifat. Terjatuh pada syirik asma wa sifat. Dan itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh. Kita tutup dengan pembahasan mengenai syirik yang itu kita bagi menjadi syirik akbar dan syirik asghar. Yang tadi kita bahas 3 hal tadi. Ketika seseorang sudah terjatuh pada syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik asma wa sifat, maka dia sudah terjatuh kepada syirik akbar. Ya, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah. Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia keluar dari Islam. Sudah jadi musyrik. Jadi musyrik. Itu adalah dari sisi apa? Dari sisi i'tiqad. Karena dia meyakini sesuatu. Padahal hanya meyakini. Kemudian, nah ketika dia syiriknya dengan perbuatan, nah salah satu yang paling sering terjadi, jadi syirik itu dari keyakinan. Kemudian ada syirik akbar dari perbuatan. Yang paling sering apa? Karena sudah takut kepada si penunggu pantai selatan apa? Numbal. Ya, dia pun menyembelih kerbau. Dikirimlah kepalanya ke laut. Maka dia sudah syirik dalam amalan. Tambah-tambah. Udah tadi syiriknya keyakinan, syirik amalan. Kemudian dalam perkataan, berdoa. Nah, ketika kita berdoa memohon-mohon kepada si penunggu pantai selatan agar tidak ngambek, agar tidak mencelakakan warga sekitar, maka kita sudah syirik akbar dalam perkataan. Diborong semua itu. Keyakinan, perbuatan, perkataan diborong. Nah, ini adalah syirik akbar. Kemudian syirik asghar. Syirik asghar itu adalah setiap yang menjadi wasilah. Ya, setiap yang menjadi wasilah untuk masuk ke dalam syirik akbar. Dan syariat memberitahu kita dengan menyatakan bahwa beberapa perbuatan tertentu itu adalah syirik. Tapi ternyata dia tidak sampai derajat mengeluarkan kepada Islam. Contoh, eh, eh, bahasa beberapa hadisnya, bahasa Arabnya. Man ta'alaqa tamimatan faqad asyrak atau kama qala. Jadi barang siapa yang karena lupa bahasa Arabnya, tapi barang siapa yang menggunakan tamimah, maka dia faqad asyrak. Sudah berbuat kesyirikan. Maka di sini pakai tamimah itu bukan syirik besar pada awalnya ya. Dia hanya syirik kecil. Tapi
itu adalah wasilah. Nanti dia meyakini bahwa si namimah si apa Hamimah Tamimah ini pada syirik besar, sehingga dia masuk ke dalam syirik kecil. Sehingga masuk ke dalam syirik kecil. Contoh lain, ria. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar. Qalu wa ma syirkul asgar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Adalah ria. Dia juga syirik asgar. Ya. Insyaallah ya kita cukupkan untuk malam ini di pembahasan sampai sini. Dan di pekan selanjutnya kita akan masuk ke fondasi yang pertama dan semakin dalam kita membahas mengenai syirik, pembahasan tauhid di bahasan fondasi kita yang pertama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Uh, kita buka untuk pertanyaan, tafadhol bagi yang ingin bertanya.